Shalom, selamat pagi Asa. Kita akan belajar ya sayang. Nah, kita akan masuk dalam pembelajaran yang ke-10, keragaman suku dan agama. Kita akan mulai dengan pujian bermacam-macam anak dari Kidung Ceria 186. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Ya, seperti itu. Mari setelah kita memuji nama Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Tolonglah kami dalam belajar hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Asa, silakan dibuka bukunya di halaman 135, Ragam Agama di Sekitarku. Aku beragama Kristen. Di sekitarku ada teman yang beragama lain. Aku berteman walaupun berbeda agama. Ada teman di sekolah, ada teman di sekitar rumah. Jadi Asa, bahwa kita ini di Indonesia itu ada bermacam-macam agamanya. Bahkan di kelas yang saat ini Asa belajar, itu pasti temennya ada yang berbeda agamanya. Dan di sekitar rumah juga ada yang berbeda agamanya. Nah, dengan teman-teman yang berbeda agama, kita harus saling menghargai, saling menghormati, saling mengasihi. Nah, ini agama yang ada di Indonesia, ya. Bisa dilihat, ya. Ada Islam, ya. Ada Islam. Nih. Ini nanti Asa bisa tuliskan misalnya Islam. Kemudian di sini yang kedua ada Kristen, ya. Kemudian kita lanjut lagi apa agama yang ada di Indonesia. Nah, ada lagi Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Jadi ada berapa agama di Indonesia, Asa? Benar, ada 6. 1 Islam, 2 Kristen, ya. Kemudian yang ketiga itu ada Katolik, yang keempat Hindu, yang kelima Buddha, yang keenam adalah Konghucu. Itu agama yang ada di Indonesia. Nah, agama di Indonesia juga memiliki hari rayanya. Nah, tadi kita juga bisa melihat. Nah, ini bentuk-bentuk tempat ibadahnya yang Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, sekarang kita belajar hari besarnya, ya. Hari besar agama Islam itu ada Idul Fitri, ada Idul Adha, ada 2 ya. Kemudian kalau Kristen, ya, itu ada Natal. Kemudian Bu Inti tambahin ya, ada Jumat Agung, ya. Kemudian yang kedua itu ada Paskah, ya. Kemudian ada lagi, ya, 1, 2, 3. Nah, di Kristen juga ada yang 3 ya. Itu kenaikan Tuhan Yesus, ya. Kenaikan Tuhan Yesus. Kemudian ada yang keempat,
Ya, itu adalah yang kelima itu ada Pentakosta. Ya, itu hari rayanya agama Kristen. Kemudian di sini ada hari rayanya Katolik. Itu ada Natal, ya, ada Natal, sama ada juga Paskah, ada juga Pentakosta. Kemudian kita lanjut ke hari rayanya umat Hindu. Ini Hindu ya. Hindu itu adalah Nyepi. Waisak ini Buddha. Ya, itu Waisak. Kemudian Imlek itu hari rayanya Konghucu. Iya. Nah, itu hari rayanya agama-agama yang ada di Indonesia. Nah, sekarang coba Asa isi nama teman yang berbeda agama. Misalkan di sini ada temannya yang bernama Adi. Terus agamanya apa? Misalnya Islam, ya, ditulis di sini. Kemudian kalau di sini ada namanya Maria. Misalnya namanya Maria. Oh, agamanya Katolik. Misalnya. Nah, ini nanti berarti ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 9 teman, ya. Bu, gimana kalau agamanya Islam semuanya? Ya nggak apa-apa kalau memang temennya agamanya Islam. Kalau ada yang Hindu, ya ditulis yang Hindu juga. Ya, kemudian ragam suku di sekitarku. Nah, beda lagi ya. Kalau suku itu biasanya asal, misalnya ada suku Jawa, suku Batak, ya, suku Sunda. Nah, di sini Indonesia terdiri dari beragam suku. Semua suku memiliki keunikan masing-masing. Ayo cari tahu ragam suku di lingkungan sekolah di rumahmu. Nah, ini bertanya kepada orang tua, ya. Orang tuanya siapa? Orang tua Asa. Misalnya, ayahnya dari suku apa? Misalnya suku Batak. Nah, sini ditulis suku Batak. Dari mana? Oh, dari Medan. Nah, tulis sini Medan. Makanannya apa? Oh, makannya nasi. Ya udah, sini tulis nasi. Tariannya apa? Tortor, misalnya. Tortor. Rumah adatnya apa? Rumah adat Batak. Nah, nanti ditulis di sini. Ya, paham? Oke, nanti silahkan tanya sama orang tuanya. Nah, mari menulis nama suku orang-orang di sekitarmu. Setelah kau mewawancari orang tua, tanyakan nama dan suku orang-orang sekitarmu, lingkungan dan rumahmu. Nah, ini bisa ditanyain namanya siapa, ya. Namanya siapa? Misalnya di sini Om Saroji, misalnya. Saroji. Nah, sukunya apa? Terus Om Manurung. Nah, sukunya apa? Seperti itu ya, Asa. Kemudian, nah, ini ada beberapa. Nah, kita akan belajar dari cerita Petrus dan Cornelius. Nah, Asa, silakan dibuka bukunya sambil dibaca. Cornelius adalah seorang perwira pasukan dari Italia. Suatu hari seorang malaikat meminta Cornelius menjemput Rasul Petrus. Cornelius segera menyuruh dua anak buahnya untuk menjemput Rasul Petrus supaya bisa tinggal di rumahnya. Rasul Petrus datang dan tinggal di rumah Cornelius. Walaupun mereka berbeda bangsa, namun semua dikasihi oleh Tuhan. Ini cerita tentang Cornelius. Kemudian
Cornelius itu kan orang keturunan Israel. Nah, kemudian perwira pasukan itu orang Itali, beda sukunya ya. Nah, kemudian mereka mau untuk tinggal bersama, makan bersama ya. Karena mereka tidak pernah membeda-bedakan. Mereka hidup saling mengasihi sehingga Tuhan memberkati kehidupan mereka semua. Nah, Ruben ternyata Rasul Petrus dan Cornelius itu berbeda bangsa. Ya, Hana, Rasul Petrus orang Yahudi, sedangkan Cornelius adalah orang Itali, tapi mereka bersahabat ya. Betul Ruben, seperti pelajaran kita hari ini yang kita punya banyak teman yang berbeda suku agama. Ya Hana, kata Bu Guru, walaupun kita berbeda agama dan suku, tapi Tuhan mengasihi kita semua. Aku mau belajar mengasihi teman yang berbeda suku dan agamanya ya. Jadi Rasul Petrus dan Cornelius ternyata berbeda, tetapi mereka mau berteman, mau saling berbagi. Ya, maka kita pun sebagai anak-anak Tuhan juga mau berteman dengan siapa saja tanpa membedakan suku dan agama, karena Tuhan mengasihi kita semuanya. Ini ya, ini percakapan antara Rasul Petrus dan Cornelius ya. Nah, bersyukur untuk ragam agama dan suku. Aku bersyukur kepada Tuhan karena ada beragam agama dan suku di sekitarku. Aku bersyukur karena bisa belajar menghormati orang yang berbeda agama dan sukunya ya. Jadi kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan walaupun banyak keragaman agama dan suku di sekitar kita. Kita bersyukur karena bisa belajar menghormati orang yang berbeda agama dan sukunya. Ya, Tuhan menciptakan kita berbeda-beda untuk saling melengkapi, ya. Nah, walaupun mungkin kita berbeda agama dan sukunya, kita tidak boleh merasa bahwa kita ini yang paling hebat, tetapi kita mau untuk saling menghargai, menghormati, mengasihi orang-orang lain yang berbeda agama dan sukunya. Nah, di situ ada ayat, silahkan nanti Asa untuk membacanya, menebalkannya ya. Kalau diberikan fotokopi oleh Bu Guru silahkan ditebalkan. Kalau tidak berarti ditulis saja di buku tulisnya. Ya, kemudian di situ aku menghargai semua agama dan suku. Tuhan ingin aku mengasihi dan menghargai semua orang. Nah, ini caranya gimana? Cara menghargai dan mengasihi semua orang, ya. Mengucapkan selamat hari raya selamat hari raya kepada agama yang berbeda dengan kita. Mendengarkan lagu daerah dari suku lain. Nah, ini bisa kalian dengan wajah yang cemberut ataupun ceria. Ya, kalau mengucapkan selamat hari raya berarti ceria. Mendengarkan lagu daerah suku lain berarti ceria. Berteman dengan semua anggota agama berarti baik ya. Nanti dikasih gambar yang senyum dan tidak senyum. Nah, mari Tuhan mengasihi semua orang, jadi kita juga harus mengasihi orang yang berbeda agama dan sukunya. Ya, itu kegiatannya hari ini. Ini Bu Inti memberikan soal ya. Untuk latihan Asa ada 5 soal. Ya. Apa agama kamu? Sebutkan agama teman-temanmu di rumah. Sebutkan agama teman-temanmu di kelas. Aku berteman walaupun titik-titik agama. Bagaimana sikap kita terhadap teman yang berbeda agama? Ya, ini dulu Bu Inti memberikannya. Silakan nanti dikerjakan, kemudian dikirim ke Bu Inti. Untuk mengakhirinya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih
untuk teman-teman yang berbeda agama dan suku dengan kami. Ajar kami untuk bersikap baik kepada semua orang. Ajar kami untuk saling menghargai, menghormati, dan mengasihi. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat belajar, Tuhan memberkati.